Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Saudara, bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera Utara terus didistribusikan. Hari ini Kapolda Sumatera Utara, Irjen Wisnu Hermawan dan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Ferdianto meninjau situasi terkini bencana melalui udara. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk langkah-langkah strategis yang akan dilakukan hari ini apa saja? Selamat pagi, saya dengan Kapolda hari ini akan menuju ke Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah menggunakan helikopter. Kemudian nanti kami akan bergabung dengan Gubernur untuk mengasesmen semua area bencana. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan bisa menentukan mana-mana yang harus kita prioritaskan, kemudian logistik dan lain-lain. Mungkin jelasnya nanti Pak Kapolda juga akan menjelaskan dari sisi kepolisian. Pak Kapolda, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin untuk daerah-daerah terisolir atau mungkin daerah-daerah yang akan dituju hari ini apa saja? Baik, kami bersama Pangdam sebelum mendarat di Pandan, Kabupaten Tapteng, kami akan menelusuri dulu jalan yang tertimbun longsor kurang lebih 30 km dari Taput hingga ke Tapteng. Di sana masih banyak mobil-mobil yang tidak bisa terjamah oleh pasukan dari TNI maupun Polri. Nanti kami akan lihat, setelah kami lihat asesmen, tadi apa yang disampaikan Pak Pangdam, kita berikan bantuan secepatnya, terutama untuk makanan dan minuman. Karena informasi yang kami dapat, 4 hari mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, kami juga bersama Pak Gubernur nanti di Pandan di wilayah Tapteng akan berkoordinasi, mendapat arahan dan perintah untuk bisa memastikan seluruh bantuan dari Bapak Presiden, bantuan dari Panglima TNI dan Pak Kapolri bisa nyampe langsung ke sasaran di masyarakat. Tentunya kami TNI Polri bergabung bersama BNPB untuk bisa menyiapkan semua peralatan yang ada untuk bisa segera sampai ke wilayah di Tapteng. Dan kami sampaikan juga untuk bahan bakar, solar, pertamak dan sebagainya, kita sudah berusaha untuk mengirimkan bahan-bahan bakar itu untuk sampai ke wilayah Taput, Tapteng, bahkan juga ke wilayah Sibolga. Untuk distribusi logistik diharapkan hari ini sudah mulai terkoneksi ya Pak? Mulai hari ini bersama Pak Pangdam akan memberikan dukungan 2 helikopter lagi untuk bisa segera disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terakhir ya, mungkin Mbak Pangdam untuk alat berat atau mungkin alat konstruksi hari ini sudah sampai mana mungkin kemajuannya? Jadi kami laporkan bahwa untuk pembukaan jalan mulai dari Tapanuli Utara sampai dengan Tapanuli Tengah ini alhamdulillah sudah terbuka 30 km sampai dengan Sibalanga. Tadi saya sampaikan ke Pak Kapolda bahwa tim kami, tim gabungan itu sudah sampai Sibalanga dan itu kemungkinan akan ditemukan cukup banyak korban di situ. Hari ini sudah 154 korban pagi ini. Jadi kemarin kan 116, hari ini sudah 154. Kemungkinan akan bertambah lagi karena jalan-jalan sudah mulai sedikit terbuka. Kemudian akses internet juga sudah mulai bisa berkomunikasi dengan posko. Demikian, Mas. Terima kasih. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan banjir dan longsor di Sumatera Utara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James di Bandara Silangit, Tarutung. Selamat pagi Jona. Informasi yang Anda miliki Jona, jadi seperti apa skema penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara yang akan berlangsung hari ini Jona? Ya Bro, sekarang posisi saya berada di Tapanuli Utara, di mana kami melihat bagaimana penanganan bencana yang ada di wilayah ini. Itu saja, hari ini adalah hari keempat dan bantuan sudah mulai datang, mulai dari Kementerian PU yang memasukkan alat berat dan juga dari BNPB melalui BPBD yang sudah melakukan observasi. Jadi memang diharapkan mulai dari siang, sore ke malam dan besok bantuan sudah mulai masuk khususnya logistik hingga masyarakat yang terisolir sudah mulai mendapat bantuan. Salah satu fokus utama dalam rangka untuk penanggulangan bencana dan membuka daerah terisolir adalah jalan
Trans Sumatera, khususnya dari arah Tarutung menuju ke arah Sibolga, di mana tentu saja penanganan ini harus ekstra dikarenakan adanya tanah longsor atau bencana ini menutup akses jalan. Untuk mengetahui terkait dengan bagaimana penanggulangan bencana yang ada di daerah Tapanuli Utara, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada Komandan Distrik Militer Tapanuli Utara, yaitu dengan Letnan Kolonel Kavaleri Ronata Pobolong. Komandan, apa kabar? Sehat, Bang. Komandan, ini hari keempat masuki bencana. Daerah Komandan ini kan sangat besar ya, Tapanuli Utara ya. Mulai dari selatan Danau Toba sampai ke arah perbatasan Tapanuli Tengah. Penanganan bencana saat ini sudah seperti apa, Komandan? Baik, pertama-tama saya pribadi dan seluruh anggota TNI mengucapkan turut berduka cita atas masyarakat yang menjadi korban bencana di wilayah Tapanuli Raya ini, terutama di Tapanuli Utara. Berikutnya untuk tugas kami TNI dalam hal ini mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana atas perintah Panglima Kodam. Kami prioritas pertama adalah membuka akses jalan sebagai jalur bantuan logistik darat ke arah Tapanuli Tengah, Sibolga. Di mana kita ketahui bersama bahwa Tapanuli Tengah dan Sibolga yang terdampak cukup besar banjir bandang. Sehingga akses yang saat ini dibuka sedang dikerjakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan lewat Batalion Sipur. Kita membantu pemerintah daerah dengan dinas-dinas terkait untuk kita bisa buka jalan 62 km tersebut. Saat ini progresnya masih di kilometer 36, yaitu di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting. Sehingga harapan kita di sisa 26 km ini lagi kita kebut untuk bisa membuka akses jalan utama. Kemudian di samping itu kita juga telah membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak di kecamatan lainnya, karena beberapa kecamatan juga ada yang terkena banjir bandang. Kemudian ada juga tanah longsor, bukan di akses jalan utama, tapi di kecamatan lainnya. Karena ada 3 titik utama hotspot kami yang kami perbantukan anggota kami yang membantu masyarakat untuk bisa kita mengevakuasi korban. Demikian. Itu kan tadi soal masalah penanggulangan bencana ya. Untuk masalah medis nih, mungkin boleh disampaikan data terakhir mungkin untuk korban meninggal dunia atau mungkin yang hilang, dan juga di mana mereka pengungsi. Untuk data korban sampai saat ini mungkin kami baca data. Kebetulan kami ada 2 kabupaten yang terdampak wilayah kodim kami, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara sendiri, kemudian Kabupaten Humbang Hasundutan. Di Kabupaten Tapanuli Utara sendiri yang meninggal sudah saat ini sampai dengan pagi hari ini ada 16 orang, kemudian masih dalam pencarian atau hilang, masih terbenam dalam tanah, itu ada 35 orang dan luka rawat 3 orang. Kemudian di Kabupaten Humbang Hasundutan, sampai dengan pagi ini sudah ada meninggal korban nyawa 9 orang, kemudian luka ringan 6 orang, dan masih dalam pencarian 2 orang. Data ini masih dinamis, Bang. Jadi kita sambil proses evakuasi, pembersihan tanah longsor, itu pasti akan menemukan mayat atau jenazah, itu kita akan update selalu. Demikian, Bang. Untuk pengungsi, jumlah fixnya kami belum dapat, Bang. Tapi masih ini proses data, karena cukup banyak pengungsi-pengungsi yang berada di titik-titik. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, 2 kabupaten tersebut, untuk kita bisa memfikskan data pengungsi. Karena data pengungsi ini yang akan kita berikan kepada BNPB nanti untuk memberikan bantuan logistik dari pusat. Demikian, Bang. Rumah sakit di mana saja yang mereka mungkin sekarang yang standby untuk korban-korban ini? Baik, jadi untuk fasilitas kesehatan yang jelas puskesmas terdekat di tempat kejadian seperti di kecamatan. Kemudian yang pusat di daerah yaitu di kabupaten ada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Kemudian di Humbang Hasundutan ada Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul. Itu sebagai rujukan bagi korban yang luka ringan ataupun jenazah yang perlu diangkut ke rumah sakit. Demikian, Bang. Komandan, ini terakhir. Bantuan kan sudah mulai datang ya. Kementerian PUPR juga sudah mendorong alat berat. Langkah ke depan untuk rehabilitasi ataupun untuk penanggulangan bencana seperti apa? Baik, jadi kami TNI yang jelas akan mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, yaitu prioritas pertama adalah membuka akses jalan. Itu kita bekerja mungkin ibaratnya dari subuh sampai malam, sampai dengan tidak ada penerangan, karena di tempat bencana tersebut listrik masih tidak ada, kemudian sinyal juga belum ada, sehingga komunikasi yang kita gunakan menggunakan Starlink portable. Kemudian tuh penerangan ini yang kita masih belum ini, karena tidak efektif juga bekerja malam hari, sehingga kita juga akan berupaya untuk
kita bisa bekerja untuk malam hari penerangan dengan menggunakan genset. Kemudian yang jelas TNI juga akan memberikan pasukannya atau mendukung pasukannya untuk kita menjelajah masyarakat yang ada di balik longsoran yang tidak terjangkau oleh kendaraan roda 4, roda 2 ataupun motor sehingga kita bisa memberikan bantuan logistik ke masyarakat-masyarakat yang ada di balik tanah longsoran yang titik-titik terisolir. Demikian, Bang. Menarik. Tadi Anda mengatakan Starlink, distribusi Starlink, singkat saja. Baik, jadi dari pemerintah pusat juga sudah ada dukungan Starlink ke beberapa kabupaten yang terdampak. Yang jelas di wilayah Tapolda Utara juga kita sudah menyiapkan Starlink. Dari Mabes TNI juga sudah mendukung Starlink, sehingga semua alat komunikasi, harapan dari pemerintah daerah, kita bisa komunikasi dengan korban yang tidak, yang mungkin saat ini masih belum diketahui apakah dia selamat, apakah dia tidak, sehingga dengan ada Starlink portable tersebut, masyarakat bisa berkumpul di situ, mengabari keluarganya, bahwa saya selamat. Demikian, Bang. Jadi kita bisa memberikan kabar jumlah pengungsi ataupun korban yang ada di lokasi bencana. Demikian. Terima kasih banyak Komandan atas waktunya. Itu saja diharapkan upaya yang dilakukan oleh Kodim Tapanuli Utara bersama Forkopimda lain dalam rangka untuk mempercepat penanggulangan bencana. Terima kasih banyak, Komandan. Demikian wawancara saya dengan Komandan Distrik Militer Tapanuli Utara, Letnan Kolonel Kavaleri Ronald Tapobolon, dan kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk membuka daerah yang terisolir, khususnya masyarakat yang terdampak. Yang paling penting adalah bantuan logistik seperti makanan, apalagi tadi juga disebutkan oleh Komandan seperti distribusi Starlink sangat penting sehingga masyarakat bisa berkomunikasi. Banyak sekali komunikasi yang terhambat dan tidak bisa memberitahu bagaimana kondisi, dan ini sangat penting. Itu saja, diharapkan seminggu ke depan sudah bisa terbuka, terkoneksi, jalan juga sudah bersih sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali.